Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya dan semua dulur-dulur subscriber yang telah setia menanti video-video saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun bercerita mengenai dunia jaringan ya. Pada kali ini saya akan berbicara mengenai jaringan mikrotik. Minggu kemarin itu saya melakukan proses upgrade dari mikrotik sebelumnya yaitu RB750 dan saya upgrade ke RB4011 IGS plus RM. Nah, sebelum itu ada semacam memilih mikrotik yang sesuai dengan kebutuhan saya dari yang sebelumnya RB750 GR3 saya akan upgrade kemana. Nah, seperti itu. Mungkin ini juga dialami teman-teman yang masih memilih mikrotik yang pas untuk upgrade mikrotiknya. Nah, sebelumnya itu ada ini pilihan pertama yaitu RB450 GX4. Ini di grup Facebook itu banyak yang menyarankan dari 750 itu ke RB450 GX4. Banyak sekali yang upgrade ke sini. Tetapi daripada nanggung itu saya memutuskan untuk yang memilih yang di atasnya lagi, yaitu ada dua pilihan lagi, RB4011 dan juga RB1100 AHX4 ini. Karena ini CPU-nya itu sama persis, yaitu menggunakan Alpine AL21400 1,4 GHz quad core. Nah, ini CPU-nya sama persis. Arsitekturnya sama, kemudian RAM juga sama. Kemudian yang membedakan itu ini ada port SFP untuk yang 4011. Ini belum ada. Kemudian Ethernet, port Ethernet ini ada 13. Yang semuanya gigabit, ini cuma 10. Kemudian yang pembeda yang paling kelihatan itu ini sudah level 6. Terus yang 4011 ini masih level 5. Kemudian ini ada dua colokan AC yang bisa failover nih. Ketika yang satu mati, itu akan otomatis pindah yang satunya. Untuk yang ini belum. Ini masih menggunakan adaptor biasa yang voltasenya itu di kisaran 12 sampai 57 volt DC. Dan juga menerima PoE input. Kemudian yang ini juga menerima PoE input di rentang voltase 20 sampai 57. Nah, kemudian karena harganya yang lumayan jauh berbeda, ini 3.147.000, kalau yang ini 4.414.000. Nah, karena selisihnya 1 juta lebih, saya memutuskan yang RB4011 saja ini. Dan RB4011 IGS ini ada dua tipe ya. Yang kedua ini ada WiFi-nya. Karena saya tidak membutuhkan WiFi, saya memilih yang biasa saja. Karena harganya yang ini hampir mirip dengan RB1100 AHX4. Harganya ini 4.052.000. Ini 4.400.000, selisih 400. Kemudian saya memilih ini aja karena menurut saya sudah cukup untuk kebutuhan saya. Jadi teman-teman yang masih mencari mikrotik yang tepat untuk upgrade, jadi saya sarankan memilihlah dengan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jika kebutuhannya sudah cukup, ya itu saja, ya silahkan dibeli gitu. Apabila punya dana lebih ya nggak apa-apa langsung upgrade yang di atasnya lagi gitu untuk keperluan jangka panjang. Nah, ini tampilannya, saya login dulu.
Jadi ini kemarin saya upgrade-nya itu saya ndak backup langsung restore itu enggak. Jadi saya setting manual semuanya dari DHCP client, DHCP server, kemudian setup hotspot, terus firewall-nya. Yang saya export itu cuma user hotspot dan user PPPoE dan juga simple queues-nya. Itu. Ini untuk akses internetnya itu saya menggunakan VLAN. Jadi ada 3 VLAN, 3 akses internet, tetapi yang satu untuk backup saja. Nah, ini tidak saya load balance. Jadi yang PPPoE itu saya route ke VLAN 2 dan untuk hotspot itu saya route langsung ke VLAN 3. Jadi tidak ada load balance. Nah, ini saya settingnya di IP kemudian route. Nah, ini di rules. Jadi di sini untuk IP PPPoE itu saya tangkap di rules ini. Nah, di source address ini saya masukkan, kemudian saya lookup. Untuk tabelnya ini saya beri nama rumahan. Selanjutnya di routes ini saya tambahkan untuk routing mark-nya itu saya kasihkan tadi yang tabelnya tadi yaitu rumahan, kemudian gateway-nya saya masukkan gateway VLAN 3 seperti itu untuk penyetingannya. Untuk hotspot langsung saja ini enggak ada routing mark, otomatis langsung ke VLAN 2 karena ini gateway-nya VLAN 2. Untuk firewall-nya itu biasa saja karena saya setting cuma settingan dasar. Nah, ini cuma ada ini CMP untuk keperluan yaitu ping ya, CMP. Kemudian ada game, beberapa game Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan lain-lain ini. Kemudian saya mark paket. Nah, karena untuk kebutuhan simple use saya mark paket, saya beri nama ini game all dan nanti kita prioritaskan di simple use-nya. Untuk selanjutnya yaitu WhatsApp, karena ada yang bilang itu kalau dibuat buka status itu buffering. Jadi saya tangkap IP-nya, kemudian saya mark paket dan saya prioritaskan di simple use. Kemudian ini saya juga buat all traffic. Ini selain ICMP ya, saya tandai dengan all traffic. Kemudian ini ada YouTube, TikTok. Ini kemarin saya coba saya arahkan ke VLAN 1 untuk bandwidth YouTube dan TikTok. Ini langsung saya mark routing, kemudian saya routing ke VLAN 1. Itu kemarin. Saya coba seperti itu. Nah, yang bawahnya ini ada untuk traffic lokal. Saya bypass traffic lokal untuk keperluan Telegram, yaitu untuk report. Jika ada yang router mati akan terreport. Kenapa saya bypass? Karena jika saya tidak bypass, jika traffic klien, saya satu klien yang saya contohnya saya kasih 2 mega ketika traffic full, itu trafficnya pingnya akan bengkak. Nah, itu reportnya telegramnya itu akan menganggap router itu off atau karena pingnya bengkak. Nah, saya tidak menginginkan seperti itu. Untuk menjaga keakuratannya hampir 100%, jadi saya membuat bypass traffic lokal agar pingnya akan tetap terjaga jika trafiknya walaupun penuh seperti itu. Kemudian untuk RAW ini cuma ada RAW untuk YouTube itu yang saya ceritakan tadi. Ini saya routing ke VLAN 1 dan juga TikTok. Itu saja. Untuk CPU-nya yaitu di kisaran 18% saja.
Nah, ini trafiknya 88 Mbps. Ini masih CPU masih sekitaran 20. Kemarin pakai RB750 GR3 itu sudah mencapai 50 ke atas ya. Hampir 80-an kadang kalau banyak penggunanya. Ini masih berapa ya penggunanya? 120 user hotspot. Ini masih jam segini. Kalau malam ya nanti akan naik ini CPU-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja cerita dari saya, cerita tentang pengalaman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih.